Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, di sini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia dengan tema makanan sehatku, subtema bagaimana tubuh mengelola makanan. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Angelica Sofidianti. Apakah kamu tahu, manusia mengelola makanan menggunakan organ pencernaan. Makanan yang dimakan diuraikan dalam sistem makanan menjadi sumber energi yang dibutuhkan bagi tubuh. Adik-adik, coba kita lihat sistem pencernaan. Ternyata ada organnya ya. Ada mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, hati, lambung, empedu, pankreas, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Selanjutnya kita akan mengenal urutan sistem pencernaan. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Yang kedua, makanan di dalam mulut masuk ke dalam kerongkongan. Yang ketiga, makanan masuk ke dalam lambung untuk dicerna dengan bantuan enzim. Yang keempat, makanan yang telah halus masuk ke dalam usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Yang kelima, makanan menuju usus besar untuk penyerapan air. Dan yang terakhir, keenam, sisa makanan keluar melalui anus. Berikut alur sistem pencernaan manusia. Ini berupa videonya ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses pencernaan makanan. Ternyata melalui dua tahap. Yang pertama ada pencernaan mekanik. Proses perubahan makanan menjadi ukuran lebih kecil dengan bantuan gigi, rongga mulut, dan otot di lambung. Yang kedua ada pencernaan kimiawi. Proses pemecahan makanan dari bentuk kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Selanjutnya kita akan mengenal sistem organ yang ada di sistem pencernaan. Yang pertama ada mulut, yaitu tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Terdapat lidah, kelenjar lidah, dan gigi. Yang pertama kita akan bahas lidah. Berfungsi sebagai organ pengecap dan membantu menelan makanan. Yang kedua ada kelenjar ludah. Berfungsi menghasilkan ludah atau saliva yang mengandung enzim platin. Enzim ini berguna untuk memecah zat tepung menjadi zat gula. Yang ketiga ada gigi. Berfungsi untuk menghancurkan makanan. Gigi manusia terdiri dari 3 bentuk, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi kah. Yang kedua ada kerongkongan atau nama lainnya esofagus, saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga ada lambung, terjadi pencernaan mekanis oleh otot lambung dan pencernaan kimiawi oleh enzim, pepsin, renin, dan asam klorida. Makanan yang sudah dilumatkan lambung akan menjadi bubur halus atau kim sehingga mudah diserap usus. Yang pertama ada enzim pepsin, berfungsi memecah protein menjadi pepton. Yang kedua ada enzim renin, berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Yang ketiga ada asam lambung atau asam klorida, berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke lambung dan mengasamkan makanan. Yang keempat ada usus halus atau nama lainnya intestinum, terdiri dari usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna. Yang kelima ada usus besar atau kolon, berfungsi untuk menyerap kembali air yang masih terkandung dalam sisa makanan. Terjadi pembusukan sisa makanan karena terdapat bakteri pembusuk, yaitu E. coli. Bakteri E. coli juga dapat membentuk vitamin K yang membantu proses pembekuan darah, serta terjadinya pembentukan feses. Yang keenam ada rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran disimpan di atas rektum. Ketika kotoran ini masuk ke dalam rektum, maka akan muncul keinginan untuk buang air besar. Selanjutnya ada anus. Anus adalah lubang tempat keluarnya feses. Bagaimana anak-anak setelah menonton video ini? Sekarang jadi tahu kan organ pencernaan serta fungsinya? Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.